Fa'ahlun nar, maka penduduk neraka itu tujaddadu lahum kulla waqtin. Di setiap waktu penduduk neraka itu diperbaharui juludan waluhuman, kulit dan daging, liisolil adzabi wal alami ilaihim, untuk menyampaikan siksaan dan menyampaikan rasa pedih, rasa sakit pada mereka. Sementara wa ahlul jannati yujaddadu lahum kullu qaribin kullu waqtin na'imun litatadha'af asyahawatu wal ladzatu ladim. Sementara kalau penduduk surga itu yang diperbaharui setiap waktunya adalah kenikmatan, agar syahwat-syahwat, kelezatan-kelezatan di sisi penduduk surga itu berlipat ganda. Dan sebabnya wasababu dzalika mujahadatun nafsi, sebabnya adalah mujahadatun nafsi wa tarku muwafaqatiha, dan tidak menyetujui nafsu fi dari dunia, di dunia. Wa hadza huwa makna qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mazra'atul akhirah, dan ini adalah makna dari sabda Rasulullah SAW, dunia itu adalah ladang dari akhirat. Artinya ladang di akhirat karena di dunia ini kesempatan-kesempatan untuk perlawanan terhadap hawa nafsu itu selalu terbuka, bahkan selalu diperbaharui. Sehingga karena kesempatan itu selalu terbuka dan selalu diperbaharui, maka dia menjadi ladangnya akhirat untuk kemudian di surga mendapatkan pahala-pahala atau kenikmatan-kenikmatan yang tidak ada batasnya. Dan kenikmatan yang tertinggi di sisi Allah Ta'ala adalah melihat wajah Allah Ta'ala, bertemu dengan Allah Subhanahu. Ta'ala, maka engkau itu wajib bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi kalau engkau mengatakan bahwa saya ini adalah hambanya Allah, ya maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah engkau itu menuduh mencurigai Tuhanmu lantaran diakhirkannya doa, dan apakah engkau adalah orang yang meragukan kebijaksanaan Allah Ta'ala, engkau meragukan kasih sayangnya Allah Ta'ala kepadamu, kepada semua makhluk, dan apakah engkau itu juga meragukan ilmunya Allah Ta'ala tentang semua kondisi dari makhluk. Kalau memang meragukan, ya berarti nanti kafir lagi itu nanti jawabannya di akhir. Kalau tidak meragukan, ya, fa idza kunta ghairu muttahimin lahu wa muqirran bi hikmatihi wa iradatihi wa maslahatihi laka fi ta'khiri dzalika fa alaihi. Kalau memang engkau itu tidak meragukan atau tidak menuduh mencurigai Allah Ta'ala dan mengakui kebijaksanaan Allah Ta'ala, iradahnya Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengetahui kemaslahatan yang pantas untukmu dalam pengakhiran doa, ya ujung-ujungnya engkau harus syukur. Alaika bisyukri lahu, harus bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Li'annahu ikhtara lakal aslah, ya karena Allah Ta'ala pasti memilih kepadamu hal yang paling maslahat untuk dirimu. Wa ni'mata, dan Allah pasti telah memilih kenikmatan untuk dirimu dan menolak keburukan, wadaf al-fasad di angka. Dan Allah Ta'ala pasti menolak keburukan dari dirimu. Itu kondisi pertama, ghairu muttahimin. Nah, ketika engkau tidak mencurigai. Tapi kalau engkau mencurigai Allah, fa in kunta muttahiman lahu fidzalika fa anta kafirun, maka engkau adalah orang yang kafir. Bituhmatika lahu, karena engkau mencurigai Allah. Kenapa? Ya li'annaka bidzalika nasiban lahu az-zulma, ya karena mau tidak mau engkau pasti menisbatkan kezaliman kepada Allah. Sementara wa huwa azza wa jalla laisa bidzallamin lil abid, sementara Allah Ta'ala itu bukanlah zat yang menzalimi hamba-hambanya. La yaqbalu zulma, Allah Ta'ala tidak menerima kezaliman, tidak memiliki kezaliman. Bahkan wa yastahilu alaihi an yadlima, dan mustahil bagi Allah Ta'ala untuk zalim kepada siapapun, karena idhuwa malikuka, karena Allah Ta'ala adalah yang memilikimu, wa maliku kulli syai'in, dan Allah Ta'ala memiliki semua sesuatu. Dan al-malik, yang memiliki, pemilik itu, lahut tasarrufu fi milkihi kaifa syaa, dia memiliki tasarruf, memiliki upaya atau tasarruf apapun, upaya apapun dalam miliknya, bagaimanapun kaifa syaa, bagaimanapun dia inginkan, sehingga fala yutlaqu alaihi ismul zulmi, tidak
pantas, tidak layak untuk disebut bagi Allah Ta'ala nama ismul zulmi, nama kezaliman. Wa innama zalimu man yatasarrafu fi milki ghairihi bi ghairi idnihi. Ya, karena yang namanya orang yang zalim itu adalah seseorang yang bertasarruf, yang menggunakan milik dari orang lain tanpa ada izinnya, sehingga fansadda alaika sabilut tasakhuti alaihi, sehingga tertutuplah pintu untuk kebencian kepada Allah Ta'ala dalam perbuatan Allah Ta'ala dalam dirimu, bima yukhalifu tab'aka, dengan hal yang bertentangan dengan tabiatmu dan yang bertentangan dengan syahwat nafsumu. Itu ya. Jadi sehingga ketika seseorang itu berdoa kemudian sudah lama tidak diijabah oleh Allah Ta'ala dan dia menuduh atau mencurigai Allah Ta'ala, maka hakikatnya dia kafir. Karena mau tidak mau otomatis dia menisbatkan kezaliman kepada Allah Ta'ala. Padahal semua yang ada di alam semesta itu adalah milik Allah, ya kan? Manusia milik Allah, dan karena Allah Ta'ala adalah pemilik segalanya, otomatis mau ngapa-ngapain ya bebas. Dan tidak layak sama sekali bagi Allah Ta'ala untuk disebut sebagai orang yang zalim. Karena orang yang zalim, definisinya orang yang zalim adalah seseorang yang menggunakan atau memakai milik orang lain tanpa ada izinnya, sehingga sama sekali tidak ada jalan untuk membenci kepada Allah dalam semua perbuatan Allah yang berlaku bagi semua manusia, apalagi yang bertentangan dengan tabiat manusia dan syahwatnya, ya kan? Meskipun wa in kana fi dzahiri mafsadatun laka fa'alaika bisyukri awis sabri wal muwafaqati war ridha. Ya, walaupun secara zahir itu terdapat mafsadah, doa udah bertahun-tahun yang pengen istri misalnya, belum dijawab oleh Allah Ta'ala, ya meskipun dari sisi zahirnya ada mafsadah, tetap fa'alaika bisyukri, wajib bagi kita untuk bersyukur. Satu, syukur. Yang kedua, awis sabri atau sabar. Yang kedua, as-sabri, sabar, wal muwafaqati, setuju terhadap perbuatan Allah Ta'ala, war ridho, dan ridho, wa tarkit tasakhuti, dan meninggalkan kebencian kepada Allah, wa tuhmati, meninggalkan tuduhan kepada Allah, wal qiyami ma'aru'unatin nafsi, dan meninggalkan duduk atau berdiri atau berposisi ma'aru'unatin nafsi, yang bersamaan dengan kotornya jiwa, wahawaha, dan kotornya hawa nafsu. Di mana ru'unatin nafsi atau kotornya jiwa, kotornya hawa nafsu, itulah yang membuat seseorang itu sesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pertama. Yang kedua, tadi fa'alaika bisyukri itu pertama. Yang kedua adalah wa'alaika bidawamid doa, terus menerus berdoa. Jangan bosan-bosan untuk berdoa. Wasidqil iltija, dan kejujuran dalam menghadapkan diri ke Allah Ta'ala. Wa husnidzon birabbik, dan husnudzon kepada Allah. Wa intidharil farji minhu, dan menunggu solusi dari Allah Ta'ala. Wa tasdiq biwa'dih, dan juga membenarkan janji Allah. Wal haya'i minhu, dan malu kepada Allah. Wal muraqabati li amrih, dan selalu mengawasi perintah Allah. Wa hifdzi tauhidih, dan menjaga tauhid pada Allah. Wal musara'ati ila adai amrih, dan bercepat-cepat untuk melaksanakan perintahnya. Wat taqaudi, dan menjauhkan diri anirtikabi nahyih, dari melaksanakan larangan Allah. Wa tamawuti an nuzuli qadarihi bika wa bi fi'lihi fika, dan tamawut, berpura-pura mati atau bersikap seakan orang mati, an-nuzuli qadarihi bika, dari turunnya takdir Allah kepada dirimu, kepada manusia. Wa bi fi'lihi fika, dan dengan perbuatan Allah dalam dirimu. Ya, artinya ini adalah kedua kewajiban yang harus dilaksanakan oleh manusia ketika dia itu berdoa kepada Allah Ta'ala selama waktu yang lama tetapi belum diijabah.
Jadi yang pertama adalah syukur dan seterusnya tadi itu, dan yang kedua adalah jangan sampai selesai atau berhenti untuk berdoa dan seterusnya tadi itu. Nah, kalau memang kamu itu memaksakan diri untuk menuduh atau untuk mencurigai, maka wa in kana wala budda an tattahima wa tusi adzanna fa nafsakal ammarata bisu'i al-asiyati li rabbiha aula bihima. Kalau memang kamu itu tidak mau untuk menuduh atau menyalahkan dan bersuudzon, ya maka yang paling berhak untuk disuudzoni atau dituduh itu adalah nafsumu yang selalu memerintahkan pada keburukan. Al-asiyati yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga wa nasabuka az-zulma ilaiha, penisbatanmu kepada kezaliman atau penisbatan kezaliman olehmu kepada nafsu itu ahra min maulaka, itu lebih baik daripada engkau menisbatkan kezaliman kepada Tuhanmu. Sehingga fahdhar muwafaqataha, hati-hatilah engkau dari setuju atau menyetujui nafsu, wa muwalatiha, dan hati-hatilah engkau dari berteman dengan nafsu, waridho bifiliha, dan hati-hatilah engkau dari ridho dengan semua perbuatan-perbuatan nafsu, wa qaulaha, dan ucapan nafsu, fil ahwali kullaha, dalam semua keadaan. Kenapa? Li'annaha aduwatullah, karena nafsu itu adalah musuhnya Allah. Nafsu itu adalah musuhnya Allah. Wa aduwuka asyaitonur rajim. Ini udah ya. Dan musuhmu itu adalah setan yang terkutuk. Wahia, dan nafsu itu adalah khalilatuhu, adalah kawan dari setanmu, dari setan. Wa jasusatuhu, dan mata-matanya setan. Wa musafiyatuhu, dan kawan dekatnya setan. Sehingga Allah summa Allah, takutlah kita semua kepada Allah, sampai 3 kali itu. Al-hadharo, hati-hatilah. An-naja, selamatkanlah dirimu. Ittahimha abadan, selalu tuduhlah nafsu itu selamanya. Wansibidzulma ilaiha, dan nisbatkanlah kezaliman hanya kepada nafsu. Waqra 'alaiha qaulahu ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Apa yang Allah Ta'ala perbuat dengan azab kalian, in syakartum wa amantum, ketika kalian bersyukur dan ketika kalian beriman, wa kana Allahu syakiran alima, maka dan Allah Ta'ala adalah zat yang bersyukur, zat yang maha tahu. Wa qauluhu dzalika bima qaddamat yadaka wa anna Allaha laysa bidzallamin lil abid innallaha la yadzlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadzlimun. Wa gharaha minal ayati wal akhbar. Dzalika, dan itu semua, bima qaddamat yadaka, adalah efek dari apa yang diperbuat oleh kedua tanganmu. Wa annallaha laysa bidzallamin lil abid, dan sesungguhnya Allah Ta'ala bukanlah zat yang zalim kepada hamba-hambanya. Innallaha la yadzlimun nasa syai'an, sungguhnya Allah Ta'ala tidak menzalimi manusia sedikit pun. Walakinnan nasa anfusahum yadzlimun, tetapi manusia itu sendirilah yang zalim kepada diri mereka. Wa gharaha minal ayati wal akhbar. Kun khasmanillah, sehingga jadilah engkau itu musuh lillahi alaiha, musuh untuk Allah atas nafsu. Wa mujadilan laha, dan jadilah engkau itu orang yang berdebat dengan nafsu, anhu, dari Allah. Wa muhariban, memerangi nafsu, memerangi hawa. Wa sayyafan li rabbik, dan jadilah engkau adalah orang yang memegang pedang untuk Allah. Wa sahiba jundihi, dan engkau pemilik pasukan-pasukan Allah. Wa askarihi, dan prajurit Allah. Karena fa innaha, karena sesungguhnya nafsu itu adalah a'da aduillah, adalah musuh bebuyutannya Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, ya Daud uhjur hawaka fa innahu la munazi'a yunazi'uni fi milki ghairul hawa. Wahai Nabi Daud alaihi salam, tinggalkanlah hawa nafsumu, karena la munazi'a, tidak ada sesuatu yang melawan, yunazi'uni, atau yang merebutku
dalam kerajaanku selain hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu adalah musuh yang paling berat di antara musuh-musuh yang lainnya, sehingga kita harus melawannya agar nafsu itu tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diskusi nih? Ada sedikit kalimat yang sedikit ganjal tadi itu. Mukirun tuh. Nah, halaman pertama. Fa in kunta ghairu muttahimin lah mukirun, ini kan enggak ada itunya. Kurang alifnya. Coba cek ya. Coba dicek. Apa dia maksudnya kepada kepada kalimat gairi, apa fa in kunta ghairu? Kalau ghairu berarti mukirin. Wa mukiron. Mukiron ya? Oh, berarti maksud gairo ya? Ya. Di situ apa tuh, Boy? Mukiron apa mukirun yang tadi tuh? Ya, awal-awal. Jadi fa in kunta ghairu muttahimin, ketika engkau itu bukanlah orang yang menuduh atau mencurigai, wa mukirron, dan ketika engkau itu adalah orang yang mengakui hikmah Allah wa iradati, gitu ya. Ron ya, ron. Oke. Jadi ron. Babaru an-nur tsalitsu wasitun, cahaya yang ke-63, fil amri bid-doa, dalam perintah untuk berdoa, wan nahyi an tarkih, dan larangan untuk meninggalkan doa. Qala radhiyallahu anhu la taqul la ad'ullaha. Jangan katakan saya tidak mau berdoa ke Allah taala. Fa in kana ma as'aluhu maksuman, ketika apa yang saya minta itu sudah dibagi, fasayati insaltahu amlam as'alhu, maka pasti akan datang. Baik itu saya meminta ke Allah taala, saya berdoa ke Allah taala, atau saya tidak berdoa kepada Allah taala. Wa in kana ghairu maksumin, tetapi ketika apa yang aku minta itu tidaklah atau bukanlah bagianku, maka fala yu'tini bisu'ali, Allah Ta'ala tidak akan memberikan padaku atas doa yang sudah dipanjatkan. Tetapi kamu jangan mengatakan demikian, tetapi is'alhu azza wa jalla jami'a ma turid. Mintalah engkau kepada Allah Ta'ala semua yang engkau inginkan. Wa tahtaju ilaihi, dan semua yang kau butuhkan, min khairid dunya wal akhirah, dari kebaikan dunia dan akhirat, malam yakun fihi muharramun wa mafsadatun, selagi apa yang engkau minta itu bukan perkara yang haram dan bukanlah kerusakan. Dan Allah amara bisu'ali lahu, ya karena Allah Ta'ala sudah memerintahkan manusia untuk berdoa kepada Allah, wa hatta alaihi, dan bahkan memberikan dorongan, motivasi untuk berdoa. Seperti ayat qala azza wa jalla, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhan telah berkata, Tuhan kalian, berdoalah kalian kepadaku maka saya akan ijabah untuk kalian. Sesungguhnya mereka orang-orang yang sombong untuk beribadah kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Wa qala azza wa jalla was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima, dan mintalah kalian kepada Allah dari karunia Allah, sungguhnya Allah Ta'ala adalah maha mengetahui atas segala sesuatu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam is'alullaha wa antum muqinuna bil ijabah, mintalah kalian kepada Allah dan kalian meyakini akan diijabahnya doa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam is'alullaha bi butuni akufikum, mintalah kalian kepada Allah dengan butun, apa bagian dalamnya, telapak tangan kalian semua. Wa ghairu dzalika minal akhbar. Jadi karena banyak ayat dan hadis yang memerintahkan kita untuk berdoa, ya maka kita harus berdoa banyak-banyak. Meskipun ya apa yang kita minta itu
tidak langsung diijabah oleh Allah Ta'ala, ya karena nanti akan dijawab. Bahwa meskipun kita sudah berdoa lama dan belum diijabah oleh Allah Ta'ala, itu akan menjadi simpanan buat kita nanti di akhirat. Nanti lanjutlah, ada jawabannya di belakang. Sehingga wala taqul ini as'aluhu, dan engkau jangan katakan ini as'aluhu, saya sudah berdoa kepada Allah Ta'ala, fala yu'tini, tapi Allah Ta'ala tidak memberikan kepadaku. Faidan la as'aluhu, ya udah, akhirnya saya gak mau berdoa. Tapi baldum ala du'aihi azza wajal, tapi selalulah engkau berdoa, senantiasalah engkau untuk berdoa kepada Allah. Fa innahu in kana dzalika maksuman saqahu ilaika ba'da an tas'alahu. Karena ketika apa yang engkau doa, apa yang engkau minta itu sudah dibagi oleh Allah Ta'ala untukmu, maka saqahu ilaika, maka Allah Ta'ala akan menggiring apa yang engkau minta kepadamu. Ba'da an tas'alahu, setelah engkau berdoa, sehingga fayazidu dzalika imanan wa yaqinan wa tauhidan, sehingga keimanan, keyakinan dan tauhidmu itu akan semakin kuat. Wa tarka ba'da an tas'alahu fayazidu dzalika wa tarku su'alil khalqi, fayazidu tarkas su'ali wa tarkas su'ali, dan bertambah tidak meminta kepada makhluk, warruju'a ilaihi, dan tidak, dan menambah kembali kepada Allah fi jami'i ahwalik, dalam semua keadaanmu, wa inzali hawaijika bihi azza wajal, dan penurunan kebutuhan-kebutuhanmu itu adalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kondisi pertama, ketika kita berdoa kepada Allah Ta'ala dan apa yang kita doakan itu merupakan bagian dari kita, maka Allah Ta'ala pasti akan menggiring hal itu kepada kita, mengantarkannya kepada kita, sehingga keimanan bertambah, keyakinan bertambah, tauhid bertambah, tidak meminta mengemis kepada makhluk pun bertambah, dan kembali kepada Allah itu pun bertambah. Dan inzali hawaijika bihi ta'ala, dan penurunan hajat-hajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pun juga bertambah. Kondisi pertama itu. Kondisi yang kedua, wa illam yakun maksuman, ketika apa yang diminta itu tidak atau bukan bagian untuk diri kita, maka a'taqal ghina anhu fil batini, maka Allah Ta'ala akan memberikan kekayaan atau ketidakbutuhan kepada apa yang diminta fil batin, di batin. Jadi kita berdoa kepada Allah Ta'ala sudah bertahun-tahun belum kunjung diijabah oleh Allah Ta'ala, dan tetap kita terus-menerus berdoa kepada Allah Ta'ala. Nah, itu bukannya kecewa yang didapat, tetapi justru Allah Ta'ala akan memberikan kita rasa ketidakbutuhan dari apa yang kita minta atau kita doakan. Waridho anhu, dan ridho kepada Allah Ta'ala bil fakri, dengan sifat kefakiran yang ada dalam diri kita. Fa in kana faqran, ketika yang menjadi bagian kita itu adalah kefakiran, au maradon, jadi dari orang yang fakir, orang yang miskin pengen jadi kaya, dia berdoa terus pengen jadi orang yang kaya, tapi belum dikaya-kayakan oleh Allah Ta'ala. Atau orang yang sakit, dia itu berdoa ke Allah Ta'ala supaya disembuhkan, bukan kekecewaan yang didapat, tapi ketika dia ridho, maka yang didapatkan adalah ardha kabihim. Allah Ta'ala memberikan keridhaan dalam dua hal ini. Jadi ketika dia dalam keadaan fakir tetap ridho, ketika dalam keadaan sakit gak disembuhkan tetap dalam keadaan ridho. Wa in kana dainan, dan ketika yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala atau yang menerpa dirinya itu adalah hutang, maka bisa jadi solusinya adalah qallaba qalba sahibid dain min su'il mutalabati ila rifqi wa ta'akhuri wa tashili hina maisaratika. Kalau kita ini punya hutang, kemudian meminta ke Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala selesaikan hutang itu, maka bisa jadi Allah Ta'ala akan membalikkan hati pemilik uang itu, membalikkan hati dari min su'il mutalabati, dari penagihan yang buruk. Jadi kalau biasanya orang yang punya utang kemudian menagih, kita punya utang ke orang lain,
Nah, sahibuddin pemilik uang itu menagih ke kita. Jadi cara nagihnya itu nggak kasar, nggak kayak orang. Nah, itu. Ila rifki. Jadi apa? Penagihan yang kasar itu berpindah kepada penagihan yang lembut. Wa ta'akhur, dan dikasih jeda. Dikasih apa? Tempo, tambahan tempo. Atasil, ada kemudahan. Ilahi nimai sarotika, sampai utang itu bisa dilunasi. Satu. Kedua, au isqatihi angka, au naksahu, atau utang itu digugurkan dari diri kita, au naksihi, atau dikurangi. Jadi misalnya utang 1 juta itu digugurkan, udahlah buat kamu gratis gitu, gak usah bayar. Nah, ya, au naksihi, udah gak usah bayar semuanya, bayar aja setengah, 500.000 doang, jadi bayar. Tuh. Nah, sisanya hibah. Nah, setengahnya balikin saya. Nah, terus fa'il lam yaskut angka, ketika hutang itu tidak gugur dari diri kita. Walam yatruk minhu fid dunya, dan Allah Ta'ala tidak meninggalkan hutang itu di dunia, maka a'taqallahu azza wa jal fil akhirati thawaban jazila. Maka Allah Ta'ala akan memberikan di akhirat itu pahala yang banyak. Badala malam yu'tika sebagai ganti dari apa yang tidak Allah berikan kepada kita, bisu'alika fid dunya. Fa'ilam yaskut atau kafil ahad. Oke, bisa. Li'annahu karimun, karena Allah Ta'ala adalah zat yang maha dermawan, ghaniyun yang maha kaya, rahimun yang maha pengasih. Fala yukhayyibu su'alahu, sehingga Allah Ta'ala tidak mengecewakan orang yang meminta kepadanya. Nah, jadi fa'ilam yaskut angka, ketika hutang itu tidak gugur darimu di akhirat, di dunia, walam yatruk minhu fid dunya, dan masih ada sisa gitu di dunia. Sampai meninggal tuh nggak ada ininya di akhirat, nggak terbayar itu di dunia, maka ataqallahu fil akhirati thawaban jazilan. Jadi ada ganti dari itu. Jadi doa itu bisa nembel utangnya di akhirat, bahkan bisa menjadi pahala yang besar. Badala malam yu'tika bisu'alika fid dunya, sebagai ganti dari doa kita yang tidak dikontankan oleh Allah Ta'ala di dunia. Terus ya, karena Allah Ta'ala itu adalah zat yang maha dermawan, ya otomatis yang namanya dermawan kan pasti ngasih. Ghaniyun, maha kaya, rahimun, maha welas asih, sehingga fala yukhayyibu sa'ilahu, Allah Ta'ala tidak mungkin mengecewakan. Artinya ketika di dunia itu tidak dikasih kontan oleh Allah Ta'ala, pasti di akhirat pun akan ada balasannya. Tuh. Terus imma ajilan, jadi balasannya itu, balasan dari doa itu bisa kontan ketika dia masih di dunia. Wa imma ajilan, atau diakhirkan di akhirat. Faqad jaa fil hadis an Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dalam keterangan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, innal mu'mina yara fi sahifatihi yaumal qiyamati hasanatin lam ya'malha wa lam yadri biha. Sungguhnya seorang mukmin, dia melihat di dalam catatan amalnya pada hari kiamat, dia melihat beberapa atau banyak kebaikan-kebaikan yang tidak pernah dia lakukan. Walam yadri biha, dan dia tidak mengenal kebaikan-kebaikan atau catatan kebaikan itu dari mana. Fayaqulu ma'arifuha, saya nggak tahu itu. Min aina li hadhil hasanat, kebaikan-kebaikan ini dari mana? Fayuqalu lahu, maka ada yang mengatakan kepada dirinya, innaha badalu mas'alatika allati sa'altaha fi dari dunya. Itu adalah ganti dari doamu yang pernah engkau panjatkan ketika di dunia. Maksudnya, wadzalika annahu bisu'alihi lillahi azza wa jalla, yaitu karena dengan doanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, yakunu dzakiran lahu. Ketika dia berdoa, otomatis dia mengingat Allah Ta'ala, berzikir, menyebut Allah Ta'ala.
Wa muwahhidan, ketika dia berdoa berarti dia telah mentauhidkan Allah Ta'ala. Terus wa wadi'a asyai'i fi maudi'ihi, dan ketika dia berdoa otomatis dia ini meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wa mu'tiyal haqqi li ahlihi, dan dia telah memberikan hak kepada ahlil hak. Wa mutabarri'an, ketika dia berdoa otomatis dia adalah orang yang membebaskan diri, mengosongkan diri dari dayanya, wa quwwatihi, dan kekuatannya, wa tarikan litakaburi, dan dia telah meninggalkan sifat sombong, sifat merasa besar, wal anafah, dan sifat takabur, sama itu anafah atau merasa tinggi. Wa jami'u dzalika, dan semua hal itu merupakan a'malun sholihatun, adalah amal-amal yang soleh, laha thawabun, yang memiliki pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika seseorang itu berdoa kepada Allah Ta'ala, nah nanti dan ketika di dunia itu pun belum diijabah, artinya belum di cash, belum dikontankan oleh Allah Ta'ala, maka jangan kecil hati. Ya, karena nanti di akhirat doa-doa itu akan menjadi amalan-amalan yang, atau catatan amal yang begitu besar, yang seorang mukmin itu bisa jadi tidak sadar dari mana saya mendapatkan amalan-amalan itu, dan ternyata dia diberitahu bahwa amalan-amalan itu adalah sebagai ganti dari doanya. Karena ketika seseorang berdoa itu otomatis banyak amalan yang telah dia lakukan. Yang pertama, ketika dia berdoa berarti ia telah berzikir kepada Allah, telah mentauhidkan Allah, telah meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberikan kebenaran pada ahlinya, dia telah membebaskan diri atau mengosongkan diri dari daya dan upayanya, dia meninggalkan kesombongannya, merasa angkuh, merasa besar, ya kan? Ada 8, berarti 8 amal, sehingga dia sehingga doa ini adalah sama dengan 8 amal atau ibadah ini, sehingga di akhirat nanti dia akan mendapatkan amalan-amalan yang begitu luar biasa, yang bisa jadi dia tidak menyadari akan hal itu. Terus kalau di syarahnya ini ya, wa'lam anna ma dzukira ma dzakarahu quddisa sirruhu fi hadhil maqalah minal amri bid-du'a innama huwa bi'tibari maqamil ubudiyah. Jadi makom doa ini adalah makom ubudiyah. Wa huwa nafi'un lisalik ibtida'is suluk. Artinya kalau di keterangan sebelumnya kan Tuan Syekh menyebutkan ada makom dari seseorang yang dia itu tidak boleh berdoa kan, ya kan? Dia tidak boleh berdoa, bahkan ketika dia berdoa nggak akan dijawab oleh Allah Ta'ala, ya kan? Ketika dia berdoa nggak akan dijawab oleh Allah Ta'ala. Tapi semua kebutuhan sebelum dia ngucap, sebelum dia ngomong itu sudah dicumponi, sudah dicumponan, sudah difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini ini adalah makom ubudiyah, terutama bagi para salikin ya. Kecuali ketika seseorang itu sudah sampai kepada makom tawakal, makom taslim, makom tafwid, itu sudah nggak perlu lagi itu doa. Ya, karena kekuatan keimanannya, ya kan. Kemudian kokohnya keyakinannya dan sandarannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah totalitas, sehingga semuanya adalah billah wa alallah wa fillah wa ilallah, sehingga dia tidak lagi butuh dengan doa. Jadi melihat pada makom kita, kalau merasa makomnya adalah makom ubudiyah ya berdoa, kalau merasa bahwa makomnya adalah makom tadi tafwid, taslim dan tawakal, nggak usah doa. Ya. Al-maqalatu an-nurur rabi' wasitun. Lanjut baik. An-nuru ar-rabi' wasitun, cahaya yang ke-64 fi jihadin nafsi, melawan hawa nafsu,
wa tafsili kaifiyatihi, dan uraian mengenai tata cara mujahadatun nafs. Qala radhiyallahu anhu kullama jahatan nafsa, setiap kali engkau melawan nafsu, wa ghalabtaha, dan engkau kalahkan nafsu, wa qataltaha, dan engkau bunuh nafsu, bisayfil mukhalafah, dengan pedang mukhalafah, perlawanan, laha, untuk nafsu, maka ahyahallahu azza wa jalla, Allah hidupkan kembali nafsu itu, wa naza'atka, melawanmu, wa talabat minka syahwatu wal ladzat, dan syahwat dan kelezatan itu meminta kepadamu al junaha minha, dosa dari nafsu, wal mubaha, dan mubah, yang berupa mubah dari nafsu, tapi supaya lita'auda ilal mujahadati wal musayafa, agar engkau itu kembali kepada mujahadah, perlawanan, ya, musayafah, ya, perlawanan atau peperangan dengan pedang, supaya liyaktuballahu laka thawaban daiman, pahala yang abadi. Bahwa makna qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah makna dari ucapan Nabi, roja'na minal jihadil asghari ilal jihadil akbar. Jadi setiap kali kita itu memerangi nafsu, kita kalahkan nafsu, kita bunuh nafsu, tetap Allah Ta'ala itu akan selalu menghidupkan nafsu itu. Gak ada habisnya, kayak gak ada habisnya. Bahkan Allah Ta'ala hidupkan, Allah Ta'ala suruh nafsu itu untuk melawan diri kita. Bahkan syahwat dan kelezatan yang asalnya dari nafsu itu meminta perbuatan dosa dari kita dan melakukan perbuatan yang mubah, tapi dasarnya adalah nafsu. Nah, dan tujuan dari kehidupan, atau Allah Ta'ala menghidupkan nafsu itu kembali, selalu dan selalu menghidupkan nafsu itu, supaya lita'auda ilal mujahadah, agar kita itu selalu bermujahadah, selalu berperang dengan nafsu. Karena di balik itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan pahala yang abadi, pahala yang langgeng. Sehingga roja'na minal jihadil asghari ilal jihadil akbar, sebagaimana dalam hadis Nabi, beliau menyabdakan, kita sekarang ini pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Jihad yang kecil itu adalah jihad dengan fisik orang kafir. Jadi kisah dari perang Badar itu. Perang Badar di mana muslim itu jumlahnya hanya 300 sekian, 313 atau 15 melawan 1000. Itu kan? Menang. Yang ketika menang, beliau mengatakan, kita ini lagi pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Kenapa besar? Ini dijawab. Arada bihi mujahadatan nafsi lidawamiha wastimrariha ala syahawati wal ladzati wan himakiha fil ma'asi. Yang dimaksud oleh Rasul itu adalah jihad yang besar, itu adalah jihad melawan hawa nafsu, karena perlawanan terhadap hawa nafsu itu terus menerus, tidak akan berhenti-berhenti, ya kan? Wastimrariha ala syahwat, dan nafsu itu selalu, ya, diikuti oleh syahwat-syahwat dan kelezatan-kelezatan, dan inhimakiha fil ma'asi, tenggelam dalam maksiat. Tuh. Makanya dalam sebuah ayat, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah engkau atau beribadahlah engkau kepada Tuhanmu sampai datangnya keyakinan. Yakin itu mati. Amarallahu ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam bil ibadah wa hiya mukhalafatin nafs. Allah Ta'ala memerintahkan nabinya untuk ibadah. Arti dari ibadah itu ya mukhalafatun nafs. Kenapa? Ya karena semua ibadah itu li'annal ibadati kulliha ta'bahan nafs. Karena semua ibadah itu ditolak oleh nafsu. Waktu itu yang namanya nafsu itu pasti inginnya adalah tidak beribadah. Sampai ila an ya'tiyahul yakin ya'nil mautu. Sampai datanglah keyakinan, yaitu mati. Ya artinya selagi seseorang itu masih hidup dan akalnya normal, otomatis dia terus diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk melawan
nafsu. Ya karena ketika seorang manusia diperintahkan untuk ibadah, itu pasti bertentangan dengan nafsu. Malas amat sholat, malas amat mau ngaji, malas amat mau puasa, kan malas. Nah dilawan itu. Itu perjuangan itu, bro. Jangan. Oke. Nah kemudian di sini ada iskal atau ada diskusi gitulah dari muridnya Tuan Syekh mungkin. Kaifa ta'ba nafsu Rasulillahi al-ibadata wa huwa alaihi salatu wassalam la hawa lahu. Kok bisa nafsu Rasulullah SAW itu menolak untuk, bagaimana bisa nafsu Rasulullah itu menolak untuk ibadah, sementara Rasul itu tidak memiliki hawa nafsu. Berasal dari ayat wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu berucap dari hawa nafsu, ya karena apa yang diucapkan oleh Rasul itu adalah wahyu yang diwahyukan. Panaqulu, maka jawabannya adalah innahu khataba nabiyyahu bihadzal khitab liyataqarrara bihi syar'u. Jawabannya adalah Allah Ta'ala mengkhitob itu, mengajak bicara kepada Rasulullah dengan pembicaraan ini, liyataqarrara bihi syar'u, agar syariat itu tegak, sehingga fayakunu aman, syariat itu menjadi umum, tersebar baina ummatihi, di antara umat-umat Nabi Muhammad, ila antaku masa'a, sampai datangnya hari kiamat. Suma innallaha ta'ala azza wa jalla a'ta nabiyahu alaihi salatu wassalam al-quwwata 'ala nafsi wal hawa kay la yadurruhu. Kemudian Allah Ta'ala memberikan nabinya kekuatan untuk melawan hawa dan nafsu, agar hawa dan nafsu itu tidak madarat, tidak membahayakan kepada Rasul, wala yuhwijahu, dan keduanya itu tidak membutuhkan kepada mujahadah, perlawanan, wal muharabah, peperangan. Bikhilafi ummatihi, berbeda dengan umatnya. Kalau Rasul meskipun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melawan hawa dan nafsunya, itu mudah bagi Rasul, tapi Rasul tetap mencontohkan kepada umatnya bahwa umatnya itu selalu dalam keadaan melawan dan berperang dengan hawa nafsunya. Sehingga faidadamal mu'min ala hadhil mujahadah. Ketika seorang mukmin itu dawam, konsisten untuk melawannya, untuk melawan hawa nafsu, sampai ila an ya'tiyahul maut, sampai maut mendatanginya, wa yalhaqa bi rabbih, dan dia ikut kepada Tuhannya, bisayfin maslul, dengan pedang yang terhunus, mulat takhin bidamin nafsi wal hawa, yang belepotan dengan darahnya nafsu dan hawa, maka a'tahu ma dhamina lahu minal jannah. Ketika nafsu itu sudah selesai, maka Allah Ta'ala akan memberikan janji Allah Ta'ala yang berupa surga. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. An-Nazi'at 40-41. Sehingga faida adkhalahul jannah, ketika Allah Ta'ala memasukkan dia ke surga, wa ja'alaha darahu, dan Allah Ta'ala menjadikan surga itu adalah rumahnya, wa maqarrahu, dan tempat tinggalnya, wa masirahu, dan tempat kembalinya, sehingga maka amina minat tahwili anha, dia sudah diamankan dari perpindahan dari surga itu, wal intiqal ila ghairiha, dan dia aman dari dipindahkan kepada surga yang lain, wal auda ila darid dunya, dan dia diamankan oleh Allah untuk kembali kepada rumah yang lebih rendah. Maksudnya, misalnya seorang hamba itu sudah dapat tingkat 7 gitu, misal tingkat 7 dalam surga, itu nggak mungkin dipindah ke bawahnya, yang ada yang paling ke atasnya. Sehingga jaddadalah kulla yaumin wa kulla sa'atin min anwa'in na'im, sehingga di setiap harinya, di setiap waktunya,
selalu diperbaharui warna-warninya kenikmatan. Wa tughayyaru alaihi anwa'ul khulal wal khuli. Dan diganti atasnya yaitu warna-warninya pakaian dan warna-warninya perhiasan ila ma la nihayata lahu wala ghayata wala nafada, sampai tidak ada ujungnya, tidak ada puncaknya, tidak ada habisnya. Kama jaddadahu fid dunya kulla yaumin wa kulla sa'atin wa lahdatin mujahadatan nafsi wal hawa, sebagaimana ketika di dunia perlawanan terhadap hawa nafsu, perlawanan terhadap hawa, perlawanan terhadap hawa nafsu, dia setiap hari, dia setiap saat, dia setiap detik, itu nggak ada habisnya. Sama itu. Kalau di surga itu yang diperbaharui itu adalah kenikmatan-kenikmatannya, kalau di dunia yang diperbaharui itu adalah perlawanan dan perlawanan kepada hawa nafsu. Nah, itu untuk orang yang mukmin, itu kan? Perlawanan terhadap hawa nafsu. Kalau orang yang kafir, wa ammal kafir wal munafiq wal asad, adapun orang yang kafir. Orang yang kafir, orang munafik dan orang yang bermaksiat, lamma taraku mujahadatan nafsi, ketika mereka meninggalkan perlawanan terhadap nafsu dan hawa di dunia, dan justru sebaliknya wataba'uha, mereka mengikuti nafsu, wa wafaqus syaitan, dan mereka setuju dengan bisikan-bisikan setan, fanmarahu fi anwa'il ma'asi, kemudian mereka itu bercampur ya dalam warna-warninya kemaksiatan yang berupa kekafiran, kemusyrikan ataupun yang lain, sampai mereka itu meninggal tidak dalam keadaan Islam, tidak dalam keadaan taubat, adkhalahumullahu an-nar allati a'addaha lil kafirin, maka Allah Ta'ala akan memasukkan mereka ke dalam neraka yang sudah dipersiapkan untuk orang-orang yang kafir, yaitu dalam firman Allah, wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin, dan takwa, hati-hatilah kalian, takutlah kalian dari neraka yang dipersiapkan bagi orang-orang yang kafir. Fa idza adkhalahum fiha, ketika Allah Ta'ala sudah memasukkan mereka ke dalam neraka, wa ja'alaha maqarrahum, dan Allah Ta'ala jadikan neraka itu sebagai tempat tetap orang-orang kafir, wa masirahum, dan tempat tinggal mereka, wa ummahum, dan ibu pertiwi mereka, ya, artinya negara mereka. Fa uhriqat juluduhum wa luhumuhum, kemudian kulit dan daging mereka ketika dibakar dan sudah habis, jaddadallahu lahum juludan wa luhuman wa ghairaha, maka Allah Ta'ala perbaharui kulit dan daging yang baru. Jadi kalau penduduk surga itu yang diperbaharui adalah kenikmatan, kalau di dunia yang diperbaharui adalah perlawanan terhadap hawa nafsu, tapi kalau penduduk neraka yang diperbaharui adalah kulit dan daging untuk dibakar, untuk disiksa. Makanya dalam sebuah ayat, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha, setiap kali kulit-kulit mereka matang, badalnahum juludan ghairaha, maka kami gantikan mereka dengan kulit-kulit yang baru. Bi fi'lillahi ta'ala yaf'alullahu ta'ala bihim, di mana Allah Ta'ala berbuat kepada mereka zalika li'annahum wafaqu anfusahum wa ahwa'ahum fid dunya, ya karena mereka setuju atau mengikuti nafsu-nafsu mereka, hawa-hawa mereka di dunia, yaitu dalam fi ma'asihi azza wajal, untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Sehingga fa ahlun nar tujaddadu lahum kullu waqtin, itu qarib ya, salah tuh Ustaz. Fa'ahlun nar, maka penduduk neraka itu tujaddadu lahum kulla waqtin, di setiap waktu penduduk neraka itu diperbaharui juludan waluhuman, kulit dan daging, liisolil adzabi wal alami ilaihim, untuk menyampaikan siksaan dan menyampaikan rasa pedih, rasa sakit pada mereka. Sementara wa ahlul jannati yujaddadu lahum kullu qaribin kullu waqtin na'imun litatadha'af asyahawatu wal ladzatul ladim, sementara kalau penduduk surga itu yang diperbaharui setiap waktunya adalah kenikmatan, agar syahwat-syahwat, kelezatan-kelezatan di sisi penduduk surga itu berlipat ganda. Dan sebabnya wasababu dzalika mujahadatun nafsi, sebabnya adalah mujahadatun nafsi wa tarku muwafaqatiha, dan tidak
menyetujui nafsu fi dari dunia di dunia. Wa hadza huwa ma'na qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mazra'atul akhirah. Dan ini adalah makna dari sabda Rasulullah SAW, dunia itu adalah ladang dari akhirat. Artinya ladang di akhirat karena di dunia ini kesempatan-kesempatan untuk perlawanan terhadap hawa nafsu itu selalu terbuka, bahkan selalu diperbaharui. Sehingga karena kesempatan itu selalu terbuka dan selalu diperbaharui, maka dia menjadi ladangnya akhirat untuk kemudian di surga mendapatkan pahala-pahala atau kenikmatan-kenikmatan yang tidak ada batasnya. Dan kenikmatan yang tertinggi di sisi Allah Ta'ala adalah melihat wajah Allah Ta'ala, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam bishawab. Dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.